Baik, kali ini saya lanjutkan aja ya. Kita kurang satu topik bahasan, jadi saya selesaikan saja. Sebentar lagi juga maghrib, jadi uh, berlomba dengan waktu ya. Baik, setelah kita mempelajari fungsi bahasa visual, sekarang kita akan mempelajari apa saja sih jenis-jenis gambar itu ya. Ternyata gambar itu juga punya beberapa macam jenis ya. Nah, kita kenal ada banyak sekali jenis gambar ya, gambar digital misalkan. Dia punya banyak sekali ekstensi seperti JPEG, BMP, PNG, EPS, dan sebagainya. Namun, dalam bahasa visual ya, setidaknya ada 4 jenis gambar. Jadi, kita kelompokkan aja, ada 4 jenis gambar dalam bahasa visual. Jadi, ini tidak akan mengulas tentang gambar-gambar digital JPEG gitu, enggak ya. Baik, jenis gambar yang pertama adalah gambar yang punya yang berjenis analitik ya. Gambar yang jenisnya analitik ini yang bagaimana? Jadi gambar analitik itu adalah gambar yang mencoba mendeskripsikan pesan atau informasi secara spesifik yang bertujuan untuk analitik ya. Beberapa contoh gambar jenis analitik ini juga berfungsi informatif. Nah, ini juga bisa kita ingat lagi ya. Jadi fungsi gambar itu ada 4 ya, salah satu informatif. Nah, ternyata jenis gambar yang analitik itu juga punya fungsi informatif ya. Gambar berjenis analitik punya fungsi informatif ya. Misalnya itu peta, infografis, ataupun panduan merakit produk. Nah, ini kan hal yang sudah kita pelajari waktu belajar fungsi bahasa visual, yaitu fungsi informatif ya. Ini gambar analitik, ini sudah kita pelajari, ini sudah. Nah, ini yang belum di sini. Jadi gambar analitik itu punya tujuan untuk memudahkan ya, memudahkan. Jadi mendeskripsikan pesan atau informasi secara spesifik. Ini kalau tidak spesifik ya mungkin apa ini? Ponsel ini juga tidak akan bisa dirakit dengan baik. Nah, ini juga punya urutan ya, dia punya angka-angka dan semuanya informatif, semuanya informatif. Kemudian yang contoh yang berbeda dari fungsi informatif ini juga. Nah, infografis ya, infografis itu bisa kita kategorikan semuanya punya jenisnya itu analitik. Semua infografis itu analitik ya. Jadi ini sangat detail juga ya, dibangun ini. Jadi dibangun abad ke-9. Tadi saya salah, Borobudur itu lebih tua ya, di abad ke-8, abad ke-9. Nah, dia juga ada 504 ya, apa ini? Stupa ya. Stupanya ada 504. Nah, kemudian panel-panelnya relief ada 2672 panel. Jadi sangat mudah bagi kita untuk menganalisis dari gambar. Begitu kita melihat gambar dan kita mudah untuk menganalisis, berarti itu dia punya jenisnya adalah jenis gambar analitik ya. Sama seperti ini. Rumah ini luasnya berapa sih? Oh, ini ada luasnya. Kemudian masing-masing luas tiap ruang itu berapa? Ada. Jadi gambarnya sangat analitik. Mudah bagi kita untuk menganalisis. Fasad luar bangunan bagaimana? Oh, ini ada. Jadi kita sangat mudah melihat, membayangkan bagaimana ya. Itu fungsi dari gambar yang maaf, bukan fungsi. Ya, berbarengan jadi hampir keliru terus. Jenis gambar yang analitik. Oke, jenis gambar berikutnya adalah gambar realistik. Nah, ini saya rasa teman-teman juga bisa langsung mudah memberi contoh ya. Gambar realistik itu apa sih? Dia punya gambar yang memang punya struktur fisik, warna, dan proporsi itu memang punya kemiripan mendekati objek aslinya ya. Jadi seperti fotografi, itu adalah gambar-gambar realistik. Kecuali kalau gambarnya sengaja kalau fotonya sengaja diolah sehingga tidak realis. Itu bisa. Tapi gambar portrait manusia ya, fotonya Pak Presiden, itu adalah gambar-gambar realistik ya. Pak Presiden memang seperti itu.
Ya, jadi itu contoh dari gambar realistik. Kemudian yang berikutnya adalah lukisan realis. Lukisan realis yang sudah kita pelajari di fungsi sebelumnya ya, fungsi estetis. Ya, fungsi estetis itu juga ternyata jenisnya juga jenis-jenis realis ya, jenis realis. Nah, ini saya beri contoh. Beberapa contoh gambar jenis realistik juga punya fungsi estetis ya. Misalnya lukisan atau drawing realis, coba kita lihat. Nah, ini sudah kita lihat kemarin ya, dia juga punya jenisnya realis ini. Ini gambar jenis realis ya. Dia bukan manga, bukan kartun, bukan karikatur, tapi memang jenisnya realis. Dan dia juga punya fungsi estetis, ya, indah. Nah, ini juga gambar-gambar yang jenis-jenisnya realis ya. Jenisnya realis. Apakah dia punya fungsi estetis? Punya. Dia juga realis ini. Nah, ini juga drawing ya. Drawing realis. Jenisnya realis. Nah, ini juga. Kalau tidak ada foto tangan gini, mungkin kita kira ini adalah foto ya, foto dari binatang apa ini, rusa ini. Tapi begitu ada tangan di sini yang dia akan meneruskan gambar ya, ini hasil drawing berarti. Nah, ini juga sudah kita ulas. Ini semua gambar yang ini realis kan ya, ini realis. Nah, ini realis, dia bukan surrealis, dia bukan kubisme, tapi ini realis ya, mirip dengan yang diwakilkan. Oke, itu adalah contoh dari gambar-gambar yang berjenis realis. Ini teman-teman saya rasa langsung mudah untuk mengkategorikan gambar realis itu yang mirip. Ya, gitu. Gambar jenis ketiga yaitu gambar figuratif. Nah, ini yang menarik ya. Figuratif itu apa sih? Ini. Figuratif itu adalah gambar hasil representasi realitas, namun dengan interpretasi bebas sesuai dengan bagaimana sender menginterpretasi realitas tersebut. Paham nggak ya? Realitas itu sender itu apa di sini? Bisa desainer, bisa juga pelukis, ya, bisa juga pelukis. Jadi gambar figuratif itu representasi realitas, ya, meniru realitas, tapi tidak ditiru mentah-mentah, dicerna ulang, diinterpretasi ulang oleh sender, sehingga keluarnya itu bukan lagi mirip seperti gambar realis, tapi sudah beda tergantung dengan interpretasi sender tersebut. Ya, ini quote yang sangat mudah, yang bagus untuk menerangkan apa sih figuratif itu. Ini, I paint objects as I think them, not as I see them. Ya. Picasso itu melukis gambar bukan seperti dia melihat, tapi bagaimana dia as I think, bagaimana dia berpikir mengenai apa yang dilihat. Kalau yang dilihat itu seperti foto, berarti dia melihat objek di foto, jadi. Dia melihat objek digambar persis, jadi. Itu gambar realis. Tapi begitu dia melihat objek, kemudian dia interpretasi ulang sehingga hasilnya sesuai dengan interpretasinya dia, itu gambar figuratif. Nah, sebenarnya pola pikir ini yang membuat karya Picasso itu jadi modern, ya, tidak terikat konvensi. Pola berpikir yang berbeda dengan karya-karya periode sebelumnya seperti klasik, seperti Renaissance, seperti medieval, di mana semua karya itu adalah representasi dari alam. Karya karya representasi dari alam, meniru alam, ya, karya yang mewakili alam, mirip representational object. Sementara lukisannya Picasso yang ketika periode terakhir itu non representasional, tapi diinterpretasi ulang sehingga jadinya figuratif. Coba kita lihat contoh ya, ini saya tulis di sini. Ini yang membuat karyanya Picasso itu akhirnya jadi pionirnya modern painting, ya, karena dia tidak melihat sesuatu kemudian dicontoh, tapi dia interpretasi ulang.
Sehingga meskipun dia tidak sesuai konvensi, melukis itu harus sesuai perspektif, proporsinya harus sama betul, tubuh manusia itu berapa kepala. Ya ternyata tidak seperti itu hasil karyanya Picasso. Nah itu yang kemudian membuat karya itu modern. Karena karya-karya klasik itu meniru alam. Karya modern itu hasil interpretasi ulang. Ya. Coba kita lihat. Picasso apakah ketika awal dia berkarir lukisannya seperti yang kita kenal sekarang? Ya ternyata enggak. Dia itu bertransformasi melalui punya beberapa macam gaya, ya. Jadi pelukis yang memang punya gaya macam-macam, ya, adaptif juga dia. Karya awalnya itu adalah ini, ya, The Altar Boy, 1896. Ini adalah karya-karya awal Picasso, ya. Dan saya kira ini terinspirasi juga dari pencahayaannya atau warna-warna dari Rembrandt. Jadi mirip sekali. Ini karya awal Picasso. Mirip, ini gambar realis, lukisan realis, ya. Mirip dengan yang asli. Tapi kemudian kita bisa lihat karya yang berikutnya. Ya. Karya yang berikutnya ini. Ini potongan lukisan dari, ini pernah kita pelajari di sejarah desain, ya. Mengapa karya-karya Picasso ini monumental. Ini adalah periode ketika Picasso terinspirasi dari seni-seni kedaerahan, ya, seni-seni kesukuan, dan waktu itu dia mempelajari topeng, karya-karya seni rupa, seni tradisi dari Afrika ketika di Museum Trocadero di Paris, ya. Ini jadi berubah karakteristik lukisannya Picasso dari yang semula seperti ini kemudian berubah. Dan ketika sudah seperti ini, inilah gambar figuratif. Ya. Gambar figuratif itu seperti ini. Jadi manusia tidak lagi digambar wajahnya proporsi. Tidak, ini sangat tidak proporsi. Kenapa tidak proporsi? Karena Picasso terinspirasi dari karya-karya tradisi Afrika. Ya. Ketika dia menggambar sesuai proporsi, sama persis, maka dia akan jatuhnya ke jenis gambar realis. Tapi ketika dia menginterpretasi ulang bagaimana wajah perempuan itu, inilah gambar figuratif. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, ini juga masih berproses ternyata. Ketika Picasso itu kenal dengan kubisme. Nah, ini bayangkan, ini gambar manusia yang sedang ini perempuan, ya, gadis dengan sebuah mandolin. Apakah ini sesuai? Apakah ini sama dengan objek aslinya? Tidak. Ini adalah hasil interpretasi Picasso dan kemudian digambar ulang, hasilnya begini. Inilah gambar figuratif. Oke. Nah, ini menarik. Ya, ini sosok dari Francis Bacon. Loh, kok sudah modern gini, Pak? Nah, Francis Bacon yang kita kenal ketika kita kuliah secara desain, ya. Secara desain atau pengantar studi desain? Secara desain. Ya, itu Francis Bacon yang hidup ketika abad Renaissance. Sementara Francis Bacon yang ini hidup awal abad 20, sehingga itu dua orang yang berbeda. Namanya sama, ya. Mungkin orang tuanya Francis Bacon yang ini terinspirasi dari Francis Bacon zaman Renaissance, yang ketika itu dia adalah filsuf yang terkenal dengan scientific method, ya. Itu temannya René Descartes. Ya, kalau Francis Bacon itu kan terkenal dari empirisme. Ya, kita harus mencoba dulu sebelum membuat teori, membuat ilmu, kita harus coba dulu. Ini Francis Bacon yang berbeda, sehingga itu sebabnya penampilannya jauh lebih modern. Ini pelukis Inggris juga, sama seperti Francis Bacon yang Renaissance. Ini sama-sama orang Inggris, cuman ini hidup di awal abad 20. Yang menarik dari Francis Bacon pelukis ini adalah cara dia menggambar. Ya, ini. Ini adalah potret, ini lukisan dirinya sendiri, ya. Tapi bisa ketika kita lihat, ini kok enggak mirip, ini kok bengep semua, ini distorsi.
ya. Karena memang Francis Bacon itu menginterpretasi ulang dirinya ketika melukis self-portrait with injured eye. Entah mungkin saat itu dia sedang habis berkelahi atau jatuh atau kecelakaan atau bagaimana, ya, sehingga dia menginterpretasikan ulang dirinya itu bukan menggambar seperti mirip seperti ini, enggak, tapi seperti ini. Nah, ini gambar figuratif, ini jenis gambar figuratif, ya. Oke, nah ini teman-teman sudah sangat familiar ya. Ini gambar dari lukisan dari Salvador Dali tahun 1931, ya. Ini adalah interpretasi ulang bagaimana kita bisa melihat waktu, ya. Jam itu bisa sangat cair, padahal jam itu sangat kaku, sangat rigid. Jam itu 5 menit ya sudah 5 menit, seperti itu. Kecuali jamnya rusak, bisa agak molor 5 menit. 5 menit kita itu beda dengan 5 menit orang lain karena perbedaan. Tapi jam yang memang betul-betul sesuai fungsinya itu sangat rigid. Tidak bisa dibuat elastis, ya, plastis seperti ini tidak bisa. Itu hasil interpretasi ulang dari Dali, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh gambar dengan tipe atau jenis figuratif. Oke, yang terakhir gambar abstrak. Nah, ini saya rasa juga teman-teman sudah bisa membayangkan, ya. Kalau gambar figuratif itu mencontoh alam maupun mencontoh still life, kemudian diinterpretasi ulang oleh sender sehingga hasilnya tidak sama. Kalau gambar abstrak itu sama sekali tidak meniru, ya, atau gambar yang tidak ada referensinya dengan realitas. Jadi bisa gambar hasil primbon mimpi, kemudian tahu-tahu digambar tidak punya referensi apapun, itu bisa, ya. Gambar abstrak ini adalah jenis gambar yang sama sekali baru, hasil interpretasi sender, ya. Misalkan dia marah, dia ingin membuat warna merah seperti ini, itu bisa. Dia tidak menggambarkan orang yang sedang marah itu ekspresinya marah gitu, enggak. Dia buat gambar yang sama sekali baru, ya. Dan gambar abstrak ini tidak merujuk pada benda-benda alam maupun still life seperti yang ada pada gambar figuratif. Nah, itu bedanya antara jenis gambar figuratif dan ekspresif. Coba kita lihat contohnya. Ini juga pernah kita ulas di sejarah desain, terutama tentang artistic style, ya, artistic style. Kita kenal ini sebagai The Style, ya, nama sebuah majalah yang kemudian juga tempatnya Piet Mondrian itu menyebarkan pengaruhnya tentang neoplastisism. Dan ini juga kalau di channel YouTube saya kan ongol-ongol itu terinspirasi dari The Style, ya, karena bentuknya kotak, kok bentuknya kotak-kotak simple, warnanya juga warna primer. Ya, nggak tahu, mungkin Mondrian di Belanda sana juga makan ongol-ongol kan juga, siapa tahu, mungkin juga kan. Kotak gaduk itu, ya. Oke. Ini karya ikonik juga dari Mondrian, ya. Dan ini juga abstrak. Meskipun abstrak itu tidak harus ngawur, itu enggak. Ini sangat teratur, karyanya sangat teratur, dan kita juga heran kenapa dia membuat garis-garis sangat rapi seperti ini pada lukisan. Padahal sebelumnya karya rapi seperti ini ya kita bisa menggunakan penggaris, ya. Ngapain juga kita susah-susah gambar tanpa harus pakai penggaris. Tapi mungkin ini yang dilakukan oleh Mondrian. Jadi dia membuat gambar yang tidak punya rujukan sama sekali dengan realitas, ya. Ini gambarnya abstrak. Abstrak tidak beraturan, tapi bisa sangat beraturan seperti punya Piet Mondrian. Nah, kalau di bidang desain, nah ini dia gambar-gambar figuratifnya Mondrian itu juga menginspirasi banyak hal, termasuk menginspirasi ketika di tempat kita, di kampus kita, ya, ketika saya diminta membuat locker itu, nah itu sebenarnya dibuat ini aja keren, nah, itu menginspirasi saya juga. Oke, nah
karya figuratif berikutnya ini, kalau teman-teman sering uh, ini abstrak tuh ya gini, tidak beraturan, itu benar juga. Tapi abstrak yang beraturan ada juga. Ini karya pelukis fenomenal juga ya, Jackson Pollock. Ini juga kita bisa saksikan lukisannya sangat figuratif, tidak ada yang punya kemiripan dengan sesuatu, dia sangat ekspresif juga ya. Mungkin ini gambar yang punya fungsi ekspresif juga atau estetis ya. Jadi punya beberapa macam jenis dan fungsi. Ini buatan tahun 1952 ya, dari Jackson Pollock. Nah, di Indonesia kita punya artis juga yang gambarnya abstrak ya. Banyak juga. Yang saya tampilkan ini adalah punya Pak Abdul Jalil Pirus ya. Dia guru besar yang sudah purna di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Beliau terkenal dengan gambar-gambar atau lukisan yang sangat nilai spiritualnya sangat tinggi ya. Jadi ketika kita kontemplasi seperti ini, melihat lukisan beliau, kita bisa menemukan sisi-sisi spiritual yang kental di lukisan beliau. Ini juga abstrak ya, tidak menyerupai apapun. Tapi ketika kita melihat komposisi warna, goresannya itu, dan juga garis yang dibentuk, itu kita bisa seakan-akan timbul sisi spiritual kita. Ini lukisan segitiga varian, tahunnya saya googling belum nemu. Ini memang kelemahan kita ya, kelemahan kita di Indonesia. Kita seniman-seniman kita untuk dokumentasinya juga perlu ditingkatkan, sehingga baik data-data seperti ini itu ketika muncul spesifik nanti akan bisa mudah bagi orang untuk mengidentifikasi. Ini juga lukisan dari Pak Abdul Jalil Pirus ya. Ini juga bisa kita lihat ya, paduan warnanya yang sangat dalam, gelap seperti ini. Kemudian juga garis-garisnya, nah itu juga kontemplatif sekali. Sebenarnya jurusan seni ya, jurusan seni di tempat kita itu juga punya maestro lukisan abstrak ya. Kita kenal almarhum Pak Satar ya. Kemudian juga Pak Salamun, beberapa lukisannya juga punya pendekatannya jenisnya abstrak ya. Nah, ini lukisan yang lebih lama ya, dari punya Pak Abdul Jalil Pirus. Ini punya lukisannya Ahmad Sadali. Beliau itu adalah pencetus founding fathers-nya Fakultas Seni Rupa Desain ITB, dan juga lukisannya juga terkenal punya lukisan gayanya abstrak ya. Ini juga sama, sehingga memang sebenarnya Indonesia sendiri punya seniman abstrak yang juga bagus. Nah, itu tadi teman-teman contoh ya, jenis-jenis gambar ya yang sudah kita ulas. Jadi jenis gambar atau jenis-jenisnya gambar visual itu ada 4 ya. Jadi analitik, realistik, figuratif, dan abstrak. Sehingga ini melengkapi dari apa yang sudah kita bahas di video kita ya. Kita sudah mempelajari ini. Nah, untuk tugas nanti akan saya sampaikan. Ini rencana saya nanti untuk mid semester ya. Baik, itu saja untuk video kita kali ini. Semoga bisa teman-teman pelajari dengan baik. Tetap semangat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.